kasih kehadapan Bapak Ibu sekalian, perlu menjadikan periksa bahwa Ananda Ahmad Nurul Furqan SPD bin Haji Muhsin Yamin telah dinikahkan akad nikah pada hari Jumat tanggal 17 April 2015 pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Kolaka, Sulawesi Tenggara. Dalam hal ini Bapak Haji Muhsin Yamin sekeluarga melahirkan rasa syukur kehadirat Ilahi Rabbi dengan menghadirkan Bapak Ibu sekalian untuk mohon tambahan doa restunya. Oleh karena itu, marilah kita menginjak acara yang pertama adalah bacaan kalam ilahi yang akan dibawakan oleh Akhirul Kiram Ustadz Abu Yasin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersolawat untuk bisa dapatkan syafaat. Mari bersolawat untuk bisa dapat Ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah.
Ndak foto, syuting ini, syuting bukan foto. Nyuting video. Pertanyaan ini gile Mas, soalnya lu ada apa ini Nih, oh. masalah. Biar asli. Oh. Ya Mas. Ya ap. Nih. Hei sing dene urung andukan. Sing si. Nanti tak liatin. Bentar, belum ini bukan foto. Yang paling depan biar Mas Nurul sampun diijabakan dengan Mbak Nasriani Nasar. Lokasi ijabipun estu tebih sangat, yaitu di Sulawesi Tenggara. Kalau diantara panjenengan semua pernah melihat peta, ya, peta niku Sulawesi bentuknya kan kados huruf K. Niku huruf K sing model sing tarian sikil kanan niku. K niki seret dateng mriku pola ka pojok. Terus tempatipun niku nek kula ngamati peta winjing niku di tepi pantai. Terus kalau Mbak Nasri ini termasuk anak pantai. Terus pertemuan antara Mas Nurul Furqon dengan Mbak Nasriani ini adalah sesuatu yang pada awalnya memang jauh dari pikiran Pak Lek saya, Pak Lek Musa. Dulu jauh-jauh hari saya juga pernah diceritai, iki piye kon anu kok apa entuk wong adoh iki. Tetapi karena kesungguhan hati Mas Nurul Furqon, sampai-sampai mengatakan bahkan kalau perlu saya berangkat sendiri bahkan yang penting doa restu panjenengan. Akhirnya Pak Lek Muson memohon kepada Allah dan akhirnya menyetujui azam maksud dari Mas Nurul Furqon. Mudah-mudahan perpaduan antara kedua suku ini, suku Jawa yang satu suku Bugis, ya, ini merupakan miniatur dari masyarakat kita. Karena salah satu karunia dari Allah bagi masyarakat kita adalah diciptakan kita dari beribu suku, beratus suku, beragam budaya. Dan paling tidak kalau kita lihat secara politik, persaingan antara tokoh Jawa dan Bugis sudah diwakili oleh Pak Jokowi dan Pak JK. Jadi minimal insya Allah bisa serasi, ya. Amin, Allahumma amin. Bapak dan Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, Pak Lek Musa juga mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada keluarga besar Bapak Muhammad Nasar yang dalam kesempatan siang hari ini karena satu hal, situasi dan kondisi diwakili oleh istri beliau, yaitu punika Ibu Nurindah Haji Romli Haji Tahir, mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya karena pada saat ijab kabul Pak Lek Muson sekeluarga hanya bisa datang bertujuh. Jadi kalau di Jawa biasanya kalau nikah menikah, kalau perlu saakeh-akeh pengiring. Terus mobil tunggal kampung kalau perlu ikut semua. Tetapi inilah karena kondisi dan situasi pada saat pernikahan Ananda Muhammad Nurul Furqon dengan Mbak Nasriani, Pak Lek Muson hanya bisa hadir dengan keluarga intinya saja sejumlah 7 orang. Karena perjalanan yang jauh, naik kapal terbang sampai 2 kali, Pak Bu, itu saking Surabaya, kemudian ke Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar, ya. Kemudian ganti pesawat lagi, naik jurusan Kendari. Jadi dari Kendari kemudian perjalanan darat menuju Olakan. Jadi dipenuhi dengan kegundahan hati
Tetapi karena sambutan keluarga besar Bapak Muhammad Nasar yang demikian baik, akhirnya Pak Ali Haji Muhson tenang hatinya. Oleh karena itu kemudian bisa melaksanakan seluruh acara pada tanggal 17 April itu dengan lancar, dengan baik, tanpa ada gangguan satu apapun juga. Bapak dan Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, dalam kesempatan yang baik ini pula Pak Ali Haji Muhammad Muhson Yamin mohon doa restu dari panjenengan semua. Mohon betul-betul didoakan agar setelah melaksanakan ijab kabul, Ananda Ahmad Nur Furqon dan Mbak Nasriani dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami dan istri dengan baik, dapat saling melengkapi satu sama lain, bisa menjadi pasangan yang membahagiakan satu sama lain, dan dengan harapan akhirnya bisa menjadi pasangan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Karena memang ungkapan menjadi keluarga sakinah itu sangatlah ringan di mulut. Kalau kita amati di televisi, di media, setiap ada pernikahan para selebritas itu yang dikatakan kan mesti semoga menjadi keluarga yang sakinah. Tetapi faktanya banyak sekali para selebritas yang seringkali kita jadikan idola itu ternyata mengalami kegagalan di dalam membangun rumah tangga. Padahal kurang apa mereka? Secara materi berlebih, secara keuangan mungkin penghasilan satu kali syuting saja sama dengan penghasilan kita masyarakat biasa setahun. Memang kalau saya baca dalam kitab Dhaul Misbah karya Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari, sebenarnya pernikahan itu kategorinya masuk dalam kategori pemenuhan syahwat. Jadi bukan kategori ibadah secara langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau kemudian mensindir pendapat Imam Nawawi Al-Bantani, kalau ingin sebuah pernikahan itu menjadi sebuah amal akhirat, maka seseorang yang menikah itu harus mau mencanangkan sebuah niat untuk menjalani ketaatan kepada Allah. Ketaatan kepada Allah itu termasuk untuk menjaga pandangan mata, untuk meneruskan keturunan, dan seterusnya tujuan-tujuan yang baik. Seorang suami dan istri yang baik, kata Rasulullah, pilihan pertamanya adalah selalu ketika memiliki niatan untuk beribadah kepada Allah. Dan inilah yang dimaksudkan dengan perjanjian yang kuat di sisi Allah. Jadi sakralitas sebuah pernikahan itu adalah ketika seorang mempelai laki-laki dan perempuan mengucapkan janji suci di hadapan Allah dengan berniat untuk menjalani ketaatan kepada Allah. Jadi istilah mistaqar wali itu dalam Al-Quran itu hanya ada 3 kalimat. Yang pertama ketika seseorang menikah, kemudian yang kedua perjanjian antara Allah Azza wa Jalla dengan para Rasul Ulul Azmi, kemudian yang ketiga adalah perjanjian antara Nabi Musa alaihissalam dengan kaum Bani Israil. Artinya hanya ada 3 kalimat ini menunjukkan begitu sakralnya sebuah pernikahan. Hingga kata Nabi Muhammad SAW, ketika seseorang mengucapkan janji suci, maka penduduk makhluk di langit itu gentar,
saking agungnya perjanjian. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang baik ini, Pak Lek Muson tadi berpesan kepada saya untuk menyampaikan terutama kepada kedua mempelai baru. Yang pertama, untuk meraih cita keluarga yang sakinah itu tidaklah mudah. Butuh perjuangan, butuh kerja, konsistensi atau istiqomah untuk meraihnya. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah Nasriani ketika bermuamalah, ketika bekerja sama, tetap bisa menjalani dirinya dengan memahami bahwa pasangan saya adalah sama-sama manusia. Dan namanya manusia itu tidak luput dari kealpaan dan kesalahan. Sehingga ketika terjadi persoalan, maka masing-masing pasangan akan sangat mudah untuk memaafkan satu sama lain. Kemudian yang kedua adalah jangan ngotot. Kita harus bersifat moderat atau tengah-tengah. Jadi ketika kita punya sesuatu maksud, kita punya hazam, maka lihatlah kondisi sekitar kita, pahami prosesnya. Jadi bagi pengantin baru, namanya orang menikah itu kita butuh proses untuk mencapai tahapan yang paling tinggi. Karena memang di zaman modern sekarang ini jarang orang yang mau mengikuti proses yang alamiah. Padahal Allah sudah memberikan contoh, tumbuh-tumbuhan itu tumbuh sedikit demi sedikit, kemudian berbuah. Tidak ada tumbuhan yang tiba-tiba kita tanam sehari kemudian langsung berbuah. Begitu pula budaya kita, budaya instan. Banyak sekarang orang itu ingin cepat kaya, ingin cepat sukses, ingin cepat meraih segalanya, tanpa melihat bahwa di sana ada proses yang panjang yang harus dilalui. Dan di dalam proses inilah namanya rumah tangga itu kadang-kadang dibenturkan dengan rangkaian persoalan, dengan ketegangan kecil, sehingga cukuplah bagi kedua calon pengantin, bagi pengantin baru untuk menahan dirinya. Kemudian yang terakhir, pesan Pak Lek saya, untuk mencapai keluarga yang sakinah itu harus memiliki fondasi akhlakul karimah. Dan inilah yang utama dalam kehidupan kita. Karena yang namanya pernikahan itu adalah syarat dengan tanggung jawab dan amanah. Ketika kita bisa melaksanakan tanggung jawab itu dengan baik, maka rumah tangga akan berjalan dengan baik. Ketika kita bisa menjaga amanah itu dengan konsisten, maka rumah tangga insya Allah akan menjadi surga di dunia ini. Kita harus paham bahwa seluruh muara dari ibadah-ibadah yang kita lakukan di dunia ini, terutama rukun Islam, itu arahnya kepada pembentukan akhlak. Kita semua ingat bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus kepada kita adalah liutammima makarimal akhlak. Kita sholat itu untuk apa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, agar terjaga budi pekerti kita dari kemungkaran. Kita zakat itu untuk apa? Khudh min amwalihim mutahhiratan wa tuzakkihim biha, agar terjaga kesucian harta kita. Ketika berpuasa, Rasulullah pernah mengatakan, ketika ada orang mengatakan yang buruk kepada kamu, katakanlah aku sedang berpuasa. Jadi puasa itu pun hari akhirat. Kita harus menjaga tata krama kita. Puncak ibadah haji pun seperti itu.
wala rafatha wala fusuqa wala jidala, tidak boleh berbantah-bantahan, sebab ibadah haji itu adalah ibadah dari akhirat. Dan inilah oleh karena itu ketika Rasulullah memberikan jaminan fadfar bidadatin, pilihlah orang yang punya kemampuan beragama, taribat yadak. Artinya apa? Bukan kemudian orang yang menampakkan sholatnya setiap saat tunjukkan pada kita, tetapi orang yang punya pemahaman agama yang bagus adalah akhlaknya pasti mulia. Dan ketika akhlak itu mulia, maka jaminan rumah tangga akan bahagia, akan sejahtera, akan melahirkan keturunan yang soleh dan soleh. Jadi ini adalah episode terakhir dari kewajiban paling saya Haji Muhson untuk menghantarkan putra ketiga Mas Nurul Furqan. Kalau kita pahami kewajiban orang tua, yang terakhir itu kan ayyuzawwijahu idza adrak, yaitu menikahkan pada saatnya. Yang pertama, termasuk ini ilmu untuk Mas Nurul juga, kewajiban orang tua ayyuhsina asmahu, kasih nama yang baik. Kemudian wa adabahu ay wa yuhsina adabahu, perbaiki akhlaknya. Jadi Mbak Nasriani alhamdulillah ini termasuk orang yang beruntung. Jadi Mas Nurul dari kecil dibesarkan dalam situasi akhlak yang baik. Namanya saja sudah bagus, Ahmad Nurul Furqan, cahaya pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Kemudian yang ketiga, kewajiban orang tua adalah wa yuhsina asmahu wa adabahu wa yu'allimahul kitabata was-sibahata war-rimayah, mengajarkan kecakapan untuk menulis, menjaga kesehatannya dengan, kalau dalam bahasa tekstualnya, berenang dan memanah. Kalau sekarang sehat lahir batinnya. Alhamdulillah Mas Nurul sehat, sekarang menjadi pendidik di Jakarta. Kemudian yang terakhir adalah wa iyyarzuqahu illa thayyiban, supaya kita memberi rezeki hanya yang baik saja. Kalau sesuatu yang baik itu pasti halal, tetapi kadang-kadang sesuatu yang halal belum pasti baik. Jadi inilah kewajiban Haji Muhson yang sudah menghantarkan Ananda Ahmad Nurul Furqan ke gerbang pintu untuk menuju kehidupan yang lebih luas. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan bagi mempelai berdua. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ajli sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdina jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma aftah abwaaba fadlik wa ansur alaina khazaina rahmatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna min fahmin nabiyyina wa ilhamil malaikatil muqarrabin bi jahi nabiyina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma barik lahum fi aqdima, Allahumma barik lahum fi aqdima, Allahumma barik lahum fi aqdima. Allahumma alqi bainahum wal mahabbah wal bidal warzuq man naslas shalihan wal banati wal aulad hatta yarawna al asbat wal ahfad wa wasi' alaihima min rizqil halal ma yakunu lahum al kifayah wal zad. Allahumma inna nas'aluka nafsan mutmainnatan tu'minu bi liqa'ik wa tardu bi qada'ik wa taqna'u bi ata'ik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.